saya coba ingin membahas tentang Islamofobia. Teman-teman tahu yang namanya Islamofobia? Islamofobia itu mungkin kalau kita bicara tentang definisi mungkin akan ada banyak sekali definisi ya. Tapi saya coba ingin menyederhanakan bahwa Islamofobia itu kayak gini. Pernah nggak teman-teman dengar misalnya kalau ada orang bilang, udah deh jangan ngomongin tentang Islam deh, kita ngomong yang lain aja. Atau Islam tuh biasa-biasa aja, nggak usah ekstrim-ekstrim, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu soleh banget, biasa aja Islam itu. Atau bahkan kata-kata yang lebih ekstrim daripada itu. Misalnya seperti kata-kata, emang perlu ya kerudungan? Emang perlu ya kerudungan panjang? Itu kayaknya udah mabuk agama deh. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi, Islamofobia itu adalah satu penyakit mental, cara pandang yang dia itu sudah ngejudge bahwa Islam itu jelek. Islam itu buruk dan akhirnya dia menjadi takut dengan keadaan Islam itu sendiri. Makanya namanya Islamofobia. Dan kata-kata term Islamofobia ini adalah term yang baru muncul secara luas itu terutama semenjak 2001. Semenjak adanya itu pesawat nabrak ke 911, lalu kemudian disitulah peristiwa terorisme itu kemudian dimulai, war on terrorism dimulai, dan akhirnya Islam tuh dianggap sebagai biang daripada masalah terorisme. Maka mulailah Islamofobia ini muncul baik dari segi ucapan, baik dari segi perbuatan atau bahkan pemikiran-pemikiran. Misal, orang ketika ngelihat orang muslim nggak suka, langsung dipukul di Amerika. Dilempari dengan kaleng minuman. Diludahi juga ada. Bahkan mereka menerima siksaan-siksaan fisik dan seterusnya. Karena dianggap bahwa orang muslimlah yang menginisiasi terorisme. Jadi orang tuh jadi takut dengan Islam. Mereka punya satu pandangan-pandangan yang salah tentang Islam karena framing-framing yang mereka dapat pada saat itu Islam tuh kejam, Islam tuh ngeri, Islam itu sadis, Islam itu tukang bunuh orang, Islam itu pasti nggak bisa get along dengan yang lain, Islam tuh nggak akan toleran, mau memaksakan kehendaknya sendiri, memperbudak perempuan, menyebarkan agama dengan pedang. Nah sehingga kalau ada Islam di lingkungan kita ini nggak bagus. Itu yang coba mereka sampaikan dengan yang namanya Islamofobia. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang-sekarang ini, kalau saya yang lihat ya oke lah namanya orang-orang yang tidak paham tentang Islam, yang mereka belum banyak tahu tentang Islam, yang mereka belum banyak mendapatkan referensi-referensi baik tentang Islam, itu kita masih bisa untuk mentolerir, masih bisa untuk memahami. Kenapa sih dia bisa jadi benci, bisa jadi nggak suka, bisa jadi nggak nyaman dengan yang namanya Islam? Ya karena itulah yang mereka terima referensinya, dan saya justru merasa saya bersalah. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengantarkan referensi itu pada mereka sebelum mereka mendapatkan referensi yang salah. Harusnya kan saya dong sebagai seorang muslim yang menjadi agen-agen muslim yang mereka tahu gitu loh maksudnya. Ketika kita berlaku baik kepada mereka, ketika kita menyampaikan Islam yang benar pada mereka sebelum framing-framing tentang Islam itu muncul, toh mereka juga pasti tidak akan pernah berpikir seperti itu. Artinya ya kalau ada yang bukan muslim lantas kemudian Islamofobia karena mereka punya media, mereka punya referensi yang memang memframing Islam seperti itu, yang mungkin masih wajar dan mungkin masih biasa. Kenapa? Karena memang ya mereka tidak mendapatkan cukup referensi dan kita belum bisa untuk menyampaikan referensi-referensi yang benar tentang Islam. Akan tetapi ada juga di antara orang muslim yang juga Islamofobia. Ada di antara orang muslim juga yang mereka juga merasa bahwa keberadaan Islam itu mengancam mereka. Keberadaan Islam itu kayak sesuatu yang buruk bagi mereka. Nah, ini yang kemudian menurut saya agak nggak wajar. Kenapa agak nggak wajar? Ya, karena mereka harusnya ngerti dong tentang Islam gitu kan ya. Ya, walaupun ya balik lagi lah. Islamofobia itu sebenarnya juga bukan pertama kalinya tahun 2001. Tapi bisa kalau kita mau trace lagi ya dari awal-awal ketika ya perang salib gitu ya. Ketika perang salib itu pun dimulai karena adanya informasi-informasi
yang informasi-informasi itu juga tidak tepat tentang Islam, tidak precise tentang Islam. Nah, karena itulah mereka mendapatkan informasi yang nggak pas itu, akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri tentang Islam, dan tentu saja kesimpulannya itu adalah bukan kesimpulan yang benar, bukan kesimpulan yang pas. Kalau seandainya kita bahas tentang Islamofobia, ini mungkin bukan yang pertama-tama pada tahun 2001 ketika kasusnya WTC itu. Tapi mungkin ini sudah dimulai ketika Perang Salib, ketika tahun 1095 itu. Ketika juga Islam dicitrakan jelek, lalu kemudian mereka taunya Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu membenci Kristen, Islam itu membunuhi orang-orang Kristen di Palestina misalnya, atau Islam itu suka nyayur dan ngesopin anak-anak misalnya. Ya wajar ketika mereka kemudian punya pandangan buruk tentang Islam. Walaupun kita tidak bahas ya. Yang kita bahas tadi adalah Islamofobia. Kalau memang ini ada pada orang-orang selain Muslim, saya secara pribadi lebih menganggap itulah tanggung jawab saya untuk lebih meluaskan Islam. Artinya saya belum cukup banyak untuk mendakwakan Islam pada mereka.